Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas lagi tentang tes potensi skolastik, penalaran matematika barisan dan deret, bahagian kedua. Nomor 1. Seutas pita dibagi menjadi 10 bagian dengan panjang yang membentuk deret aritmatika. Jika pita pendek 20 cm yang terpanjang sisa 150 cm, maka panjang pita semula adalah A 800 cm, B 825, C 850, D 875, dan E itu adalah 900 cm. Kita jawab. A-nya itu 20 karena seutas pita dibagi menjadi bagian yang terbentuk aritmatika, pita terpendek itu 20 ya. Jadi A-nya itu jelas 20. Kemudian U10 itu karena di sini 10 bagian, berarti U10 itu berarti kan rumusnya UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali beda ya, B. Maka di sini U10 itu sama dengan 20 ditambah dalam kurung 10 kurang 1 kali B itu sama dengan ini 155 cm. Sehingga jadi U10 itu sama dengan 9B sama dengan 155 dikurang 20 ya. 10 kali 1 ini 10 kurang 1 9 ya. 9B sama dengan 155 dikurang 20 karena ini pindah ke sebelah menjadi dari positif menjadi negatif, berarti 155 kurang 20. Tahu 9B sama dengan 135, maka dapatlah B-nya itu adalah 15. Jadi kalau kita jumlah sebuah barisan aritmetika itu, jadi S misalnya dari baris 1 sampai 10, S10 sama dengan 10 per 2 kali 2 ditambah N kurang 1 kali B. Jadi Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 per N kurang 1B. Jadi 10 N nya nanti kita ganti di sini menjadi 10 ya. Jadi 10 per 2 5, 5 kali A nya 20 ditambah 10 kurang 1 kali 15. Jadi 5 dikali 40 tambah 9 kali 15, 5 dikali 40 tambah 135 adalah 5 dikali 7, 175 atau 875 cm. Jawaban yang benar adalah D, 875 cm. Jadi hanya dua rumus kita pakai adalah rumus UN sama dengan A ditambah dalam kurung N kurang 1 kali B, dan rumus SN, N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Selanjutnya untuk nomor yang kedua. Suku pertama atau suku satu suatu geometri adalah A pangkat minus 2 dan A nya itu lebih besar 0. Dan suku kedua adalah A pangkat P. Jika suku ke-10 ada A pangkat 70, maka P adalah. Nah, jadi kita pakai nanti deret geometri ya. Rumus deret geometri. A itu 3, B 4, C 5, D-nya 6, dan E-nya itu adalah 8. Kita jawab. A-nya itu sama dengan A-2. Jadi ini maksudnya A ini adalah suku pertama ya, suku awal itu A sama dengan A pangkat minus 2. Selanjutnya U2 itu sama dengan A kali R sama dengan A pangkat P. Nah ini kan suku kedua A pangkat P. U2 itu rumusnya A kali R pangkat 1 ya. Kemudian sama dengan A pangkat P. R itu adalah perbandingan antara suku kedua dengan suku pertama atau suku sebelumnya ya. Jadi suku N per suku N kurang 1.
Jadi U2 itu kan sudah diketahui tadi A pangkat P. Berarti dibagi dengan U-nya awalnya itu A pangkat minus 2. Jadi R-nya itu sama dengan A berpangkat P ditambah 2. Jadi masih ingat rumus A pangkat M sama dengan A pangkat M kurang N sama dengan A berpangkat M dibagi A berpangkat N. Karena di sini sudah minus ya. Jadi ceritanya A pangkat P per A pangkat minus 2 itu sama dengan A berpangkat P dikurang. Kemudian dalam kurung minus 2. Jadi min kali minnya jadi plus. Sehingga A pangkat P ditambah 2A menjadi P ditambah 2. Itu adalah R rasio ya. Jadi U10 itu berarti AR berpangkat 10 kurang 1. Karena rumusnya itu UN sama dengan A dikali R N kurang pangkat N kurang 1. Jadi kalau di sini U10 berarti A berpangkat R 10 kurang 1 atau sebenarnya AR berpangkat 9. A-nya itu sama dengan A pangkat minus 2. Jadi kebetulan A-nya ini mirip juga ini A pangkat minus 2 ya. Jadi A pangkat minus 2 ini A pangkat minus 2 sebenarnya tidak sama. A yang di sini dirumusin dengan ini. A yang di sini menyatakan suku awal. Kalau di sini suku awalnya A pangkat minus 2. Tapi karena soalnya seperti ini ya, andai kan di sini P pangkat minus 2, P lebih besar 0. Di sini misalnya P berpangkat X ya, jadi di sini bisa ditulis di sini P ya. Tapi karena A-nya di sini adalah suku awalnya adalah A pangkat min 2 atau suku pertamanya ini, maka A-nya di sini diganti menjadi A pangkat minus 2. Kemudian R-nya itu adalah A berpangkat P tambah 2. Jadi R-nya A berpangkat tambah 2 di pangkat 9. Kalau dia dalam bentuk pangkat ya, bilangan berpangkat eksponen, A berpangkat M diberpangkatkan lagi dengan N, maka hasilnya itu A berpangkat M dikali N. Nah, sama dengan ini. A berpangkat P tambah 2 dipangkatkan 9, sama saja kalau kita kali P tambah 2 dalam kurung dikali 9. Itu sama dengan A pangkat 70, karena di sini suku ke-10-nya A pangkat 70 mau ya. Selanjutnya kita kali saja ini ya. A pangkat minus 2 dikali ini 9 kali P, hasilnya 9 kali 2 berarti 9 kali 9P, 9 kali 2 18 ya. Jadi P ke 9, 9P, kemudian P kali 2, 9 kali 2 18. Atau kita ini lagi tadi ya, ini menunjukkan bentuk eksponen lagi, jadi suku perkalian eksponennya di sini A berpangkat M dikali A berpangkat N sama dengan A berpangkat M dikali N. Atau kalau dia perkalian seperti ini bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya itu dijumlahkan saja. Nah, jadi kalau kita jumlahkan A berpangkat 9P ditambah 18 ditambah minus 2, hasilnya minus 2 berarti menjadi A berpangkat 9P ditambah 18 kurang 2. Atau ditulis A berpangkat 9P ditambah 16. Itu sama dengan A pangkat 70. Kalau bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya juga sama. Maka 9P tambah 16 sama dengan 70. Atau 9P sama dengan ini 16. 70 kurang 16 itu 54. Maka P-nya itu adalah 6. Sehingga jawabannya adalah D6. Yang ketiga, suku ke-1 dan suku ke-2 dari sebuah deret geometri berturut-turut adalah P pangkat 4 dan P berpangkat 3X. Jika suku ke-7 adalah P pangkat 34, maka nilai X sama dengan ya, nilai X adalah A1, B2, C3, D4, dan E-nya itu adalah 5. Kita jawab A sama dengan P pangkat 4. Ini adalah suku awal ya, deret geometri. Kemudian U2-nya itu sama dengan A pangkat A kali R sama dengan P pangkat 3X. R itu U2 per U1 ya, jadi suku sekarang per suku sebelumnya. Jadi begitu ya R-nya. Jadi P pangkat 3X per P pangkat 4. Sehingga R-nya itu menjadi P pangkat 3X kurang 4 ya, sama
Ini kalau menulis begini, kita kembali ke rumus A berpangkat M per A berpangkat N itu sama dengan A berpangkat M kurang N. Jadi di sini M ini N-nya, berarti berpangkat 3X kurang 4. Itu adalah R-nya. 7 berarti A R 7 kurang 1, itu N kurang 1 ya. Menjadi A R pangkat 6. Nah, A-nya kan P pangkat 4, kemudian R-nya itu P berpangkat 3X kurang 4. Karena sini pangkat 6, maka kembali lagi ke rumus yang tadi, A berpangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya itu dikalikan sehingga menjadi A berpangkat M dikali N. Nah, karena ini 3X-nya sebagai M, kemudian 6-nya sebagai N, maka pangkatnya adalah 3X kurang 4 dalam kurung dikali dengan 6. Sama tadi sudah sebelumnya nomor 2 ya. P pangkat 4 dikali P berpangkat 18, X kurang 24, itu sama dengan, tinggal dijumlahkan lagi, kembali lagi ke rumus A berpangkat M dikali A berpangkat N, itu sama dengan A berpangkat M ditambah N. Jadi kita tambah saja ini menjadi 18X dikurang 24 ditambah 4. Hasilnya adalah P berpangkat 18X kurang 20 sama dengan P berpangkat 34. Karena pangkatnya sama, karena bilangan pokoknya sama yaitu P, otomatis pangkatnya sama. Maka pangkatnya sama dengan 18X kurang 20 sama dengan 34. Maka 18X sama dengan 34 ditambah 20 atau sama dengan 54. X-nya adalah 54 bagi 18, hasilnya adalah 3. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 4. Seorang petani mencatat hasil panennya selama 11 hari. Jika hasil panen hari pertama 15 kg dan mengalami kenaikan tetap sebesar 2 kg setiap hari, maka jumlah hasil panen yang dicatat adalah A-nya 200 kg, B-nya 235 kg, C-nya 275 kg, D-nya 325 kg, dan E-nya adalah 425 kg. Kita jawab. Dari sini kita bisa langsung memakai rumus barisan aritmetika karena mengalami kenaikan tetap sebesar 2 kg per hari, bari penambahan 2 tambah 2 tambah 2 begitu ya maksudnya. Jadi kalau kita jawab kita pakai kita pakai rumus barisan geometri. Barisan aritmetika. A-nya jelas 15 karena hari pertama. Kemudian B-nya karena kenaikan tetap setiap hari, berarti B-nya itu tetap adalah 2. Rumus itu ya untuk menjumlahkan semua mulai dari hari pertama sampai hari 11 sama dengan S11 ya. Itu untuk jumlah barisan aritmetika adalah Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N kurang 1 kali beda B. Jadi di sini S11 sama dengan 11 per 2 dikali 2 kali A-nya 15 ditambah N kurang 1 berarti 11 kurang 1 10 dikali B-nya adalah 2. Hasilnya adalah 11 dikali 30, 2 kali 15 30, 10 kali 2 20, 10 kali 2 20. 10 kali 2, jadi kita bisa ubah menjadi 11, 15 tambah 10 karena 2-nya kita keluarkan menjadi This is not a dream. 2 kali 15 ditambah 10. Jadi di sini 2 karena ada 2 juga di sini membagi maka dihilangkan menjadi 1. Jadi 11 di sisa angka yang tertinggal adalah 11 dalam kurung dikali 15 tambah 10 atau 11 dikali 25 hasilnya adalah 275 kg. Jadi jawaban yang benar adalah C, 275 kg. Soal yang kelima. Diberikan barisan persegi panjang yang sebangun. Sisi panjang yang ke N tambah 1 sama dengan sisi pendek ke N. Jika persegi panjang yang pertama adalah ukuran 4 kali 2 cm, maka jumlah luas semua persegi panjang itu adalah A 10/3 cm kuadrat, 10 2/3 cm bujur sangkar, 11 cm kuadrat atau cm bujur sangkar, D 11/3 cm kuadrat, dan S
2/3 cm kuadrat. Jawab. Perbandingan panjang dan lebarnya adalah, jadi karena di sini sudah ada persegi panjang pertama 4 kali 2 itu persegi panjang yang ke n ya. Jadi ini adalah ke n-nya maksudnya. Bukan bahwa n-nya itu langsung n-nya yang terakhir, bukan. N-nya di sini maksudnya yang ke 1. Kalau n-nya 1 berarti n tambah satunya yang kedua toh. Maksudnya begitu ya. Jadi n-nya misalnya 2 berarti n yang ketiganya nanti. Karena di sini adalah yang pertama ini adalah 4x kali 2 cm, berarti n yang pertama itu 4 kali 2. Nanti n keduanya itu panjang, sisi panjangnya itu sama dengan sisi pendek dari persegi panjang sebelumnya, begitu ya. Maka semua jumlah luas persegi panjang itu ini sudah kita bacakan tadi. Jadi perbandingan panjang dan lebarnya adalah panjangnya 4, kemudian lebarnya 2. Panjang berarti panjang itu sama dengan 2 kali dari lebar ya di sini. Karena panjang persegi 4 n tambah 1 adalah sisi pendek dari persegi 4 ke n, berarti sisi panjangnya adalah 2. Ya, karena di sini paling pendeknya kan 2 di sini ya. 4 kali 2 kan tadi, 4 kali 2 berarti paling pendeknya itu adalah 2 ya. Maka di situ sisi panjangnya adalah 2 untuk persegi panjang selanjutnya. Begitu maksudnya. Selanjutnya n-nya itu ke n, maka selanjutnya n tambah 1 itu adalah selanjutnya. Sisi panjangnya adalah 2. Sedangkan panjang itu sama dengan 2 kali lebar, sudah tadi sini ya. Berarti lebarnya adalah 1 ya. Panjangnya 2. Kan tadi panjang itu sama 2 kali lebar, berarti sedangkan panjang itu sama dengan 2 kali lebar. Berarti lebarnya 1 karena 2 kali 1 panjangnya 2 kan. Yang untuk yang kedua ini ya panjangnya 2, berarti sedangkan panjang itu adalah 2 kali lebar, berarti lebarnya adalah 1 karena 2 kali 1 itu dapatnya 2. Jadi U2 nya itu sama dengan 2 kali 1. Sedangkan U1 nya tadi adalah 4 kali 2 ya. Selanjutnya U3 itu menjadi 1 karena panjangnya lagi yang kedua ini lebarnya itu adalah 1, berarti selanjutnya untuk segitiga persegi panjang U3 itu panjangnya itu 1 karena yang sisi terpendeknya untuk suku kedua adalah 1. Maka di sini adalah 1. Sudah tahu tadi panjang itu sebenarnya 2 kali lebar. Nah, berarti panjangnya itu bagi 2 sama dengan 1 dibagi 2 menjadi 1/2. U4-nya itu yang ini menjadi pendek ini 1/2 dibagi 2 lagi menjadi 1/4. 4 dan seterusnya ya. Sehingga dari geometrinya adalah, kalau kita lihat U1-nya adalah 4 kali 2 itu sama dengan 8, U2-nya adalah 3 kali 1 sama dengan 2, U3-nya itu 1 kali 1/2 sama dengan 1/2, U4-nya itu 1/2 kali 1/4 sama dengan 1/8, dan seterusnya. Jadi U5-nya 1/4 kali 1/8 dan seterusnya ya. R-nya itu sama seperti sebelumnya, suku sekarangnya dibagi suku sebelumnya. Jadi misalnya kita ambil saja U2 dibagi U1, karena sama saja U4 dibagi U3 dibagi U2 atau U4 dibagi U3 itu sama saja hasilnya, karena ini merupakan rasio dari sebuah deret geometri. Jadi kalau berbeda berarti bukan deret geometri dong namanya. Ya, jadi U2 per U1 itu berarti 2 per U1, U2-nya 2. U1-nya 8, berarti 2 per 8. Maka rasionya adalah 1/4. Persegi panjang mengecil ya, jadi selamanya U2 kita lihat saja dari luas 8 jadi 2, jadi 1/2, 1/8 dan seterusnya. Jadi persegi panjang mengecil dan menyuta hingga dan seterusnya ya. Tidak ada batasan bahwa yang kesekian. Sehingga bentuknya adalah deret geometri dengan R-nya lebih kecil 1. Terbukti R-nya lebih kecil 1 itu 1/4. Sehingga jumlahnya adalah, jadi kalau rumus jumlahan deret geometri, kalau R-nya kecil adalah S sama dengan A per 1 dikurang R. Ya, begitu. Rumusnya adalah S sama dengan A per 1 kurang R. A-nya 8. Kemudian R-nya 1/4. Berarti 8 per 3/4 atau 32/3 atau 2/3 cm. Sehingga jawabannya adalah B, 2/3 cm bujur sangkar. Jangan menjelaskan tentang dirimu kepada siapapun.
karena yang menyukaimu tidak butuh itu dan yang membencimu tidak percaya itu. Ali bin Abi Thalib. Matematika Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.